Nama saya Yohana. Sebelumnya, barangkali kalian belum pernah mendengar cerita tentang saya ya. Meskipun kalian pasti sudah tahu tentang berbagai peristiwa terkenal di mana saya menjadi bagian di dalamnya. Jadi, saya ini adalah salah seorang dari antara perempuan-perempuan yang turut berkeliling bersama Yesus dan murid-muridnya. Bersama dengan beberapa perempuan-perempuan lainnya, saya ikut membantu Yesus, murid-muridnya, dan orang-orang yang membutuhkan. Menolong orang lain adalah kegemaran saya. Dan bagi saya, memberi dengan diam-diam tanpa diketahui orang merupakan makna dari Injil itu sendiri. Mungkin karena hal ini ya, sehingga kalian jadi belum pernah mendengar tentang saya. Suami saya bernama Kuza. Ia adalah bendahara Herodes dan kami ini memiliki kehidupan yang nyaman tanpa berkekurangan. Namun demikian, meski saya telah memiliki banyak uang untuk membeli apapun, saya merasakan kehampaan. Dalam kehidupan saya, rasanya ada sesuatu yang masih kurang. Tetapi saya tidak tahu itu apa. Dan kemudian suatu hari saya bertemu Yesus. Bersamanya saya menemukan kebahagiaan. Dan kasih karunia ilahinya menjadikan saya rela meninggalkan segala sesuatu yang di belakang saya dan mengikut Yesus. Saya bersama-sama dengan kelompok murid-muridnya, juga perempuan-perempuan lainnya yang berasal dari berbagai tempat. Kami mengabar bersama-sama dan membagi-bagikan kepada orang-orang kabar baik Injil. Dengan mata saya sendiri, saya menyaksikan mujizat-mujizat yang Yesus perbuat, juga bagaimana banyaknya orang yang datang untuk mendengar ajaran-ajarannya. Banyak dari antara orang-orang yang mengikutinya ini adalah orang yang miskin dan sakit. Hati saya terjamah oleh keperluan mereka. Saya lalu mulai memberi lebih banyak dan semakin banyak dari segenap waktu dan uang saya demi menolong orang-orang yang berkekurangan ini. Di dalam Alkitab, Tuhan telah mengajar kita bahwa 10% dari semua yang kita peroleh dan terima adalah miliknya dan bukan milik kita. Ini namanya perpuluhan. Ya, kita harus membayar perpuluhan atas segala yang kita terima. Misalnya, hadiah ulang tahun kita, juga pemberian-pemberian dari ayah dan ibu kita lainnya. Kalau kalian setia mengembalikan bagian yang merupakan milik Tuhan ini, maka kalian akan menerima kembali berkat yang berlipat ganda banyaknya. Dalam perjanjian lama, Tuhan menyatakan kepada bangsa Israel supaya mereka juga memberikan perpuluhan kedua dari segala perolehan mereka. Bagian ini untuk diberikan kepada orang miskin, para janda dan yatim piatu yang menjadi sistem keamanan sosial bagi bangsa Israel. Tetapi bagian ini bukan hanya menolong orang miskin saja, melainkan juga menjadi sarana di mana bangsa Israel belajar untuk tidak bersifat mementingkan diri dan suka membagi-bagikan berkat yang telah mereka terima dari Tuhan kepada sesama mereka. Kalian tentu tahu, kita harus berhati-hati menggunakan uang kita. Jangan gunakan untuk keinginan kalian semata ya. Pikirkanlah tentang betapa banyaknya anak-anak dan orang-orang dewasa yang memerlukan makanan dan pakaian. Berikanlah yang terbaik dari yang kalian miliki, dan berikanlah dengan hati yang gembira. Setelah Yesus wafat, perempuan-perempuan yang mengikutinya termasuk saya juga berencana untuk melakukan sesuatu bagi dia sebagai yang terakhir kalinya. Kami pergi bersama Maria, ibu Yesus, ke kuburnya untuk membaluri Yesus dengan rempah-rempah dan wangian. Karena kami sudah terlambat, kami pun memutuskan untuk kembali lagi setelah Sabat selesai, supaya kami tidak melanggar hukum yang keempat. Sabat itu menjadi sabat tersedih sepanjang kehidupan saya. Lalu pagi-pagi benar di hari pertama minggu itu kami pun bangun awal dan berangkat ke kubur. Saya membawa rempah-rempah dan wangian termahal dan terbaik yang saya beli dengan uang saya. Saya sangat mengasihi Yesus.
Makanya meskipun ia sudah mati, saya tetap ingin memberinya yang terbaik yang saya bisa. Kalian bayangkan betapa terkejutnya kami ketika kami tiba di kubur dan menemukan kubur itu telah kosong. Kubur itu telah terbuka dan mayat Yesus sudah tidak ada di dalamnya. Lalu tiba-tiba dua malaikat muncul di hadapan kami dan memberikan kepada kami kabar terbaik yang pernah didengar telinga kami. Mereka menyatakan kepada kami bahwa Yesus telah bangkit. Kami memeriksa baik-baik untuk memastikan kabar itu benar demikian. Dan memang mayatnya sudah tidak ada di sana lagi. Guru kami telah hidup kembali. Setelah kami yang adalah perempuan-perempuan ini mendengar bahwa Yesus telah bangkit, kami segera berlarian keluar dari kubur itu untuk memberitahu semua orang kabar baik yang kami terima. Demikian juga, orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan memberitakan kepada dunia ini bahwa Yesus itu hidup dan ingin diam di dalam hati kita. Orang-orang yang menerima Dia akan melayani Dia dalam rasa syukur dan akan mengembalikan kepadanya apa yang menjadi miliknya dengan menolong memajukan pekerjaannya melalui waktu mereka dan persembahan-persembahan mereka yang diberikan dengan senang hati. Ingatlah bahwa bila kalian setia kepada Tuhan dalam perkara-perkara kecil, maka Ia akan menyatakan segala rahasia yang masih terpendam, yang belum pernah dilihat ataupun diketahui siapapun juga. Seperti kemunculan malaikat-malaikat itu di hadapan kami. Sungguh menarik. Sekarang jika saya memikirkannya, nama saya dan nama suami saya bermakna yang selaras dengan kisah saya. Nama suami saya memiliki arti seseorang yang melihat sesuatu yang telah ditetapkan di masa mendatang. Dan nama saya memiliki arti disayangi Tuhan. Kami menjadi hamba-hamba yang baik atas apa yang Tuhan telah karuniakan kepada kami, dan kami melihat bahwa hal terbaik dalam segala urusan kita ialah bersetia kepada Tuhan dan berlaku dermawan bagi sesama. Tuhan mengasihi orang yang senang berbagi apapun yang mereka miliki. Ia menyukai pemberi yang bersuka hati. Maukah kalian membagikan milik kalian kepada sesama? Jika iya, maka kalian akan menjadi orang yang paling berbahagia dimanapun juga. Sampai jumpa anak-anak.